all of my failure and pride. And on the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. Then as you speak, 100 billion failures disappear. When you lost your life, so I could find it here. And if you left the grave behind you, so will I. Oh, I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art called love. And if you're glad you chose surrender, so will I. I can see your heart 8 billion different ways. Every precious one, a child you died to save. And if you gave your life to love them, so will I. Yeah, like you would again 100 billion times. From there you could amount to your desire. You're the one who never leaves the one behind. Gereja Tuhan diberi amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan untuk hal itu terjadi, maka Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara terkasih, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang, ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad,
maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa
bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan semua, shalom, shalom. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, boleh kasih salam satu dengan yang lain, katakan selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa di rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Selamat datang. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat boleh duduk kembali dalam anugerah Tuhan. Siapkan hatimu menyembah Tuhan dalam kekudusan-Nya. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan dalam hidup kami sebagai penghibur, sebagai penolong. Kami mau sembah Engkau pagi ini di dalam kekudusan-Nya. Thank you Jesus. Jesus. Berhembus ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Sekali lagi katakan ya
roh-Mu ya Tuhan. Mengalirkan roh-Mu membawa kuasa, ya Roh Kudus hadir di sini. Minta Tuhan urapi setiap kita pagi ini. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Rebuslah, mengalirlah sekarang. Urapi, ya Roh Kudus, alirkanlah kuasa-Mu ya Roh Kudus. Minta Roh Kudus urapi pagi hari ini. Urapi, rebuslah, urapi, urapi setiap kami pagi Mari mulai sembah Dia, mulai minta sama Tuhan Yesus. Datang urapi, datang penuhi hidupku ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, datanglah. Urapi kami ya Roh Kudus. Bapak Ibu minta sama Roh Kudus, urapi aku ya Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu.
urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, ya Tuhan, datanglah, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini ya Roh Kudus. Datang penuhi kami ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus penolong, Roh Kudus penolong. Engkau Roh Kudus yang adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam hidup kami. Datanglah sekarang. Datanglah ya Roh Kudus, ya
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Yes. Sekarang ini dengan api Kudus, ini kami hamba-hambamu, hambamu. Roh Kudus, penuhi, sekali lagi katakan Roh Kudus. Ini hambamu, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Sama-sama kita serukan, Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati, berdiri untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohonkan pengampunan atas setiap kesalahan, dosa-dosa dan pelanggaran, maupun semua perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati. Ampunilah kami ya Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Biar pemulihan terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Bawa bangsa kami berjalan dalam tuntunan Tuhan di tahun penuaian ini. Biar kami boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi atas Indonesia. Biar kami boleh merasakan semua kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang berlimpah atas Indonesia. Dan bahkan biar semua bangsa melihat bahwa Indonesia ada dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami mau berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, seluruh kabinet menteri merah putih Tuhan.
seluruh kepala-kepala daerah, bahkan semua anggota legislatif. Berikan hikmat, pengertian, dan juga berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan pimpin dalam setiap keputusan, supaya presisi sesuai dengan rencana Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, buat institusi TNI dan Polri, biar Tuhan jagai kedua institusi ini, biar tetap kokoh, biar tetap solid, dan penuh integritas dalam bekerja ya Tuhan. Biar Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, Gembala Induk berkapasitas luas, Pastor Niko Nyotora Harjo beserta dengan keluarga, para wakil-wakil gembala, gembala-gembala rayon, gembala-gembala CK, dan seluruh tim penggembalaan GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Gembala GBI Marina Plaza, Pastor Johannes Raja Guguk dan Ibu Olga. Biar semuanya hamba-hambamu yang telah Engkau pilih ini ya Tuhan, Tuhan terus tuntun dalam visi tahun 2025 ini Tuhan. Tahun penuaian, Tuhan percayakan pelayanan yang lebih besar lagi. Tuhan perbesar kapasitasnya, Tuhan jagai keluar masuknya, berikan kesehatan yang terbaik, agar semua pelayanan yang Tuhan telah percayai bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk GBI Marina Plaza ya Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk dua wakil gembala kami ya Tuhan, Pastor Hari Romerung beserta dengan keluarga, Pastor John Selat beserta dengan keluarga, seluruh Kapokja, seluruh kabit-kabit, seluruh pengerja Tuhan. Berikan roh kesatuan hati ya Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Biar kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di tempat ini ya Tuhan. Biar semua kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami kerjakan dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan semua agenda kerja tahun ini, bahkan khususnya di bulan Juni 2025 ini Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan tuntun dalam setiap perencanaan, Tuhan tuntun dalam setiap pelayanan Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa yang berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan pada ibadah kedua ini ya Tuhan. Biar semua mengalami Tuhan, biar semua Tuhan lawat, Tuhan jamah, semua doa-doanya Tuhan jawab, semua yang berbeban dan berat Tuhan angkat, bahkan Tuhan berikan kelegaan yang terbaik Tuhan. Biar semua firman yang kami terima pada siang hari ini juga Tuhan menguatkan kami Tuhan dalam berjalan dalam bulan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk era Pentakosta ketiga, masa penuaian terbesar dan yang terakhir ya Tuhan. Kami mau berdoa biar hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, biar hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, biar hujan akhir terjadi atas kota Manado, hujan akhir turun atas kota Manado ya Tuhan. Tuhan pakai GBI Marina Plaza Tuhan untuk penuaian yang terbesar dan terakhir ini. Tuhan bangkitkan juga generasi Yeremia, generasi yang akan menjadi generasi penuai di akhir zaman ini, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan, generasi yang akan bergerak, tidak kompromi terhadap dosa, biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan, visi bulan Juni ini Tuhan. Urapi Pastor Hari Romerung, berikan hikmat, berikan pengertian Tuhan, biar semuanya visi daripada Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Urapi semua kami jemaat Tuhan yang akan mendengarnya, biar kami juga memperoleh kekuatan yang baru, biar kami juga boleh melakukan visi pada bulan Juni ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saudara percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan hari-hari ini, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Pengurapan Allah akan tercurah bagi setiap kita. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan banjinya bagi kemuliaannya. Katakan maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan banjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan banjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi maju berperang. Amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Sekali lagi katakan maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kami terima ya Tuhan pengurapan-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali dalam anugerah Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan visi dari gembala kami ya Tuhan pada bulan Juni ini. Biarlah terus Engkau berbicara bagi kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami, menjamah mengurapi setiap kami. Yes Lord. Syaralabalala. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang
berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu
Ora pata. Ya rala pata karala pasika takarala. Ora papa 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 papa. Ora la pata karala pasika takarala. Ora la pata karala ya rala pasika takarala. Ora papa papa papa. Ya rala. Engkau ada di sini. Taruh rasa haus dan lapar akan Engkau. Karena janji-Mu, kalau kami meminta, kami akan terima. Janji-Mu, kalau kami haus dan lapar, Engkau akan puaskan. Janji-Mu, kalau kami mengetok pintu, Engkau yang membuka kami. Puaskan kami. Roh Kudus, puaskan. Engkau ada di sini. Tidak ada satu bangku pun yang terlewatkan Engkau. Engkau jawab. Berbicara banyak bagi kami. Peluk kami. Pimpin kami. Engkau lembut. Engkau manis. Kami rindu. Kami rindu. Kami lemah, Tuhan. Kami capek, Tuhan. Kami undang Engkau, Roh Kudus. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menghibur kami. Engkau yang menolong kami, ya Tuhan. Engkau yang menginsaf akan setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Kami butuh. Terima kasih untuk kenaikan. Engkau katakan, lebih baik aku naik, supaya roh penghibur itu turun atas kami. Jamakan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lamaran. Urapi hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan visi dan mimpi. Biarlah visi bulan Juni itu yang mengawal kami, itu yang memimpin kami di bulan Juni. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati kami semua.
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Rasa-rasanya kita gak mau keluar dari penyembahan kita. Saya percaya bahwa tahun-tahun ini kita butuh yang namanya kalau dunia memprediksi tahun 2025 adalah tahun yang tidak punya kepastian. Bagaimana sikap kita? Kita nggak punya kekuatan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Dia yang menghibur kita. Dia yang menolong kita. Dalam setiap persoalan. Dalam setiap kesesakan kita. Di dalam setiap persoalan kita. Karena pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bilang lebih baik saya naik, maka roh penghibur itu akan turun bagi kamu, menjadi teman kamu. Kita butuh yang namanya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Apalagi kita lagi sementara melewati jejak-jejak dunia yang tidak kelihatan. Sehingga pada waktu kita berteriak kepada Dia, kita membangun hubungan intim dengan Dia, Dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang yang belum kita ketahui. Kemarin kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 29 Mei kemarin. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari Dia kunjungi murid-murid. Dia menunjukkan bahwa Dia hidup. Dia bangkit. Yang tadinya murid-muridnya tergoyah. Tadinya murid mau meninggalkan Dia. Dia datang menemui untuk karena kasih. Makanya gembala pembina kita kemarin dia katakan begini. Berulang-ulang. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi Yerusalem, seluruh dunia, Samaria, sampai ke ujung. Lalu pada waktu Tuhan Yesus katakan itu, mulailah perubahan terjadi. Makanya gembala pembina bilang, kalau saya ada di situ, saya mungkin terheran-heran juga. Mulai kakinya Tuhan Yesus tidak injak tangan. Mulai terangkat pelan. Perlahan tapi pasti dia terangkat. Dia terangkat terus. Dia naik terus. Lalu murid-muridnya melihat dia sampai pada waktu awan menutupi itu. Dan pada waktu mereka terus melihat,
Kisah Para Rasul 1 ayat 11 di situ dikatakan. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Malaikat Tuhan bilang, "Hai orang Galilea, mengapa kamu melihat dia naik ke surga?" Sebagaimana kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga, kita juga akan melihat Tuhan Yesus turun untuk menjemput kita kali kedua. Berikan tepuk tangan begitu. Pertanyaan, siapakah orang-orang yang melihat dia? Yang melihat dia naik ke surga. Amin. Kalau murid yang melihat dia naik ke surga, berarti murid juga yang akan melihat dia turun untuk menjemput kita kali kedua. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya percaya kita semua di sini adalah murid. Yang murid tolong lambaikan tangan. Kalau bukan jangan. Mana betul ya murid? Angkat tangan murid. Nanti kita semua akan melihat dia datang kepada kami untuk menjemput kita. Amin. Amin. Haleluya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, yang dilakukan Tuhan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 di sini dia katakan begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak demikian. Tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat kita di surga. Kemarin waktu hari kenaikan kita bilang Tuhan lagi menyiapkan reservasi tempat kita di sana. Kalau di restoran, sebelum kita datang kita tolong telepon dulu sama ownernya. Tolong reservasi kita punya meja. Orang lain datang. Bu, kita boleh minta di sini? Gak bisa, udah reservasi. Kita sudah disiapkan. Kemarin gembala pembina kita dia katakan begini. Kalau kita baca ayat ini menjadi penghibur. Kita tahu semua kita di sini adalah hidup cuma hanya persinggahan sementara. Kita ini musafir, numpang lewat. Kalau Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, ada sukacita yang besar dalam seluruh hidup kita. Tidak punya kekhawatiran, tidak punya ketakutan, terus melayani Tuhan. Sehingga pada waktu dia panggil kita tahu kita punya tempat sudah disiapkan di surga. Amin. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Makanya pada waktu dia naik,
Dia bilang alangkah baiknya saya naik, sehingga Roh Kudus itu turun menjadi penghibur kita. Amin. Amin. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini berbicara mengenai murid. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita harus serupa dan segambar dengan dia. Orang yang mau menjadi murid, orang menjadi serupa dengan segambar dengan dia. Kita harus serupa. Alkitab katakan, kalau orang tampilin bagi diri, kasih kita buat dia. Amin. Mau jadi serupa nih kan? Kalau orang minta baju, berikan. Coba bagi dia. Ini gak gampang. Tetapi bagi murid itu harus dilakukan. Gak ada pilih bulu, pandang bulu apa. Pilih-pilih orang gak ada. Kalau kita mau menjadi murid harus lakukan itu. Murid Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow. Makanya di dalam Roma 8 ayat 29 di sini dia katakan begini. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, kita ini dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makanya goal kita sebagai orang yang percaya adalah menjadi serupa dan segambar Kristus. Artinya kita harus menjadi murid Kristus. Bukan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Kemarin gembala pembina kita dia tegas-tegas dikatakan hanya murid yang masuk surga. Amin. Amin. Dan saya percaya saya juga murid. Saya ingin juga saya masuk surga. Yang mau masuk surga tolong lambaikan tangan. Haleluya. Pasti kita semua mau masuk surga, gak mau masuk neraka. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan di surga? Dia menjadi pengantar pendoa sapa. Ibrani 7 ayat 25 di sini dia katakan begini. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita semua yang ada pagi hari ini, siang hari ini, tidak ada satupun yang binasa. Karena doa dia adalah kita memiliki kesempurnaan, keselamatan yang sempurna. Itu hati Tuhan. Dia tidak ingin satupun dari kita binasa. Dia ingin semua kita masuk surga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berdoa buat kita di surga supaya kita selamat sempurna. Kalau kita berbicara mengenai keselamatan, ada 3 pengertian tentang keselamatan itu. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak selamat. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Makanya Pak Niko kemarin katakan bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak selamat, yang hampir-hampir tidak selamat. Tetapi kita harus memiliki selamat yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Kalau kita ambil di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya baca begini.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hari-hari ini bukan berteriak Tuhan, Tuhan kita masuk surga. Enggak. Tapi yang masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Siapa orang yang berteriak Tuhan, Tuhan itu? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Endahlah dari hadapanku kamu sekalian yang melakukan keji. Ini ayat ini menampar kita sebagai hamba Tuhan. Saya percaya kita juga di sini semua hamba Tuhan. Karena yang menyembuhkan orang sakit demi namanya itu adalah kita. Kita sebagai pelayan Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita mesti koreksi hidup kita. Apakah kita hidup di ada Roh Kudus ada dalam kehidupan kita atau tidak? Karena pada waktu kita teriak Tuhan, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan bilang sendiri, aku tidak mau. Indah sangat sakit. Jangan kita bicara. Tuhan bilang, aku tidak kenal. Sudah berapa lama kita melayani? Kalau Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Yang kedua, hampir-hampir tidak selalu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15. Kita tahu bahwa setiap kita di tempat ini, kita membangun hubungan kita itu karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Gak ada dasar lain. Saya percaya semua yang ada di tempat ini, semua tahu bahwa dasar hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita bangun hidup kita ini? Kita bangun dengan apa? Kita bangun dengan emas? Kita bangun dengan perak? Atau kita bangun dengan batu permata? Atau kita bangun dengan kayu jerami? Karena setiap waktu itu akan diuji dalam kehidupan kita. Kita mau melayani Tuhan dengan model apapun, kita mungkin suaranya bagus, kita mungkin berbahasa rohnya kuat. Kemarin gembala pembina kita dia katakan belum tentu. Itu semua akan diuji. Kalau kayu, jerami, rumput itu akan terbakar. Tetapi kalau batu perak, kalau emas perak dengan batu permata, mungkin butuh api yang cukup untuk kita hidup mesti berjaga. Hari-hari itu hidup kudus, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Supaya pada waktu nanti diuji, kita tidak akan terbakar. Kemarin dia katakan dulu, kalau diuji terbakar, kita akan mengalami kerugian. Tetapi kalau kita bangun iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, makanya kita juga masuk neraka. Kita juga masuk surga. Tetapi keluar dari api yang gosong. Kita sebagai orang yang keluar dari api gosong. Ini berbeda. Makanya kemarin ada kesaksian. Papanya Pak Niko Om Ho punya teman bercanda dengan Pak Ho. Wah, kita mau masuk surga. Biar Jo nanti sudah di dipagar
pembatas antara surga, ya itu hampir kita bergantung juga di pagar. Apa nih kau kemarin bilang? Kalau bergantung tak pleset jatuh, baik kau masuk ke surga. Kau jatuh ke neraka, rasain di situ. Jangan tergantung. Kita pun mesti harus ada di surga. Pastikan itu. Amin. Kita mendapatkan keselamatan sempurna. Haleluya. Makanya di sini dalam 1 Korintus 3 ayat 15, di sini dia katakan bahwa kita akan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di surga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di surga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Kita nggak berkuasa di sana. Seperti Pak John bilang, kalau tinggal di surga, di Pineneng turun ke sana, kiri belok kanan, turun ke sana, naik ke atas. Itulah mungkin kita betapa di sini. Tapi mungkin di surga. Jangan. Kemarin Pak John bilang begini, kita mesti duduk di satu rel jalan di belakang Abraham. Wah, kalau kita pun tanpa di situ luar biasa. Kepujuletin datang kita bilang, di sini kita pun rumah di sini. Itu sombong sedikit. Yang turun sana naik sana belok begini, dalam. Orang nggak tahu dia pun tanpa di sini. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 di sini dikatakan, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya apa? Kita harus berbuat. Hari-hari ini kita mesti berbuat baik. Lihat juga, kita mesti berbuat baik. Dan lihat kiri kanan, berbuat. Jangan beku-beku benci. Lagu dunia bilang benci-benci tapi rindu. Jangan kita buat baik. Amin. Apalagi cool. Itu cool tuh penting. Karena di situ kita lihat orang susah, orang yang perlu bantuan, kita mesti bantu. Stop di situ? Enggak. Kemudian ditambahkan lagi dengan pengetahuan. Stop lagi? Enggak. Kemudian ditambahkan lagi dengan penguasaan diri. Ditambahkan lagi dengan ketekunan. Ditambahkan lagi dengan kesalehan. Yang artinya kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Allah. Nggak bisa. Stop di situ? Enggak, masih ada. Tambahkan lagi dengan kasih akan saudara-saudara seiman. Ini. Dengan orang sendiri saja, soalnya nak buku mengerti. Kopi buku mengerti dengan orang di luar sana. Carita kewel. Iya. Itu orang si bagus sayang dengan saudara-saudara seiman. Amin. Ayo, besok aku. Ayo, kita sayang. Kita mengasihi. Itu lebih bagus. Baru yang terakhir, tambahkan lagi kasih akan semua. Itu kasih. Kasih artinya itu dalam, lebar, panjang. Ini harga. Waduh. Tapi memang gembala kuliah di mana nih Pak Cliff ini luar biasa, dia punya kuliah. Wah, saya lihat memang luar biasa. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, artinya ada usaha yang kita lakukan bersama Roh Kudus, maka kita lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal ini. Kalau kita melakukan 2 Petrus 1, 5 sampai dengan 11 ini, kita melakukan semua dengan segenap hati kita, maka kita diberikan hak penuh
bukan setengah, penuh untuk memasuki kerajaan surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini semuanya karena hati Tuhan. Dia tidak ingin kita binasa satu. Amin. Seperti dia datang kepada Thomas. Pada waktu dia datang kepada Thomas, dia mau menjumpai murid-muridnya. Thomas gak ada di tempat di situ. Lalu dia tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup dan dia bangkit. Tetapi pada waktu Thomas datang kepada mereka, mereka bilang, Thomas, Tuhan Yesus bangkit. Bangkit gak percaya itu. Betul, tadi kita lihat Tuhan Yesus bangkit, dia hidup. Sekali-sekali pun aku tidak percaya kalau aku belum lihat luka di tangannya dan aku mencucukkan tanganku jariku di lambungnya dia. 8 hari Tuhan Yesus datang ketemu sama Thomas. Buat apa Tuhan Yesus datang kedua kali datang? Kalau Tuhan Yesus tidak mempercayakan Thomas bahwa dia hidup dan bangkit, Thomas akan binasa. Hati Tuhan sama seperti itu. Dia tidak inginkan kita semua binasa. Sebagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada Thomas, dia menunjukkan kasih juga kepada kita. Makanya dia datang. Lalu dia bilang, Thomas, lihatlah. Ini tanda, ini lambung, cocokkan tanganmu. Thomas bilang, Tuhan, Allahku, ampuni saya. Tapi Tuhan bilang sama dia, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ibrani 11. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, tetapi bukti dari segala sesuatu yang kita dapatkan yang belum kita lihat. Berarti iman itu kita percaya sebelum kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan. Kita percaya bahwa dia hidup, dia bangkit, dia yang melepaskan kita dari segala dosa, dan dia menuntun kita pada jalan-jalan kebenaran. Amin. Percaya itu. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 di sini dia katakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Dia butuh pengakuan dari bibir mulut kita. Dia butuh pengakuan dari Thomas supaya Thomas tidak binasa. Dan dia butuh juga hari ini, siang hari ini, dari mulut kita, kita percaya bahwa Yesus hidup dan Yesus bangkit. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Makanya kemarin Pak Niko dia katakan begini, kita semua di sini orang yang sudah lahir baru. Yang lahir baru sudah lahir baru, tolong lambaikan tangan. Mana? Yang belum lahir baru mana ada? Kalau besok ketemu di bagus. Oh, sudah semua sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, kalau pernah jatuh, pasti Tuhan kejar. Amin. Amin. Dia tidak tinggalkan kamu masuk neraka. Dia kejar kamu. Kalau hari ini ada masalah, ada persoalan yang membuat kita jauh dari Tuhan, dengarkan, dia akan kejar kamu. Kalau api Tuhan yang bakar kamu, jangan kamu berangkat. Ikut yang Tuhan mau. Supaya apa? Karena hati Tuhan untuk apa? Untuk kita tidak binasa, melainkan untuk keselamatan dan kesembuhan. Amin.
Amin. Yang ketiga, yang penting, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus agar kita dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan amanat agung. Bapak Ibu, kemarin dia katakan janji Bapa yang akan diberikan kepada kita yaitu baptisan Roh Kudus. Itu bukan opsi, itu bukan pilihan, tetapi itu adalah kebutuhan bagi kita, setiap kita, untuk menyelesaikan amanat agung. Karena kalau menyelesaikan amanat agung, kita butuh yang namanya kuasa, kita butuh yang namanya dunamos. Kuasa untuk apa? Kuasa itu untuk mengalahkan iblis, roh-roh jahat. Kuasa yang kita perlu itu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan untuk itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem ini sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Kita nggak bisa menjalankan amanat agung, menyelesaikan amanat agung itu dengan kekuatan kita. Kita butuh yang namanya. Kita perlu itu hari-hari ini. Dalam kesendirian kita, di dalam kelemahan kita, di dalam lelahnya kita. Rasa-rasanya mau lari tinggal pelayanan. Jangan. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Amin. Yang sayangnya, dari 500 murid-muridnya yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, hanya 120 orang yang bertahan di loteng atas Yerusalem. Mereka menunggu 10 hari bertekun, sehati dalam doa bersama-sama yang mereka lakukan. Ini adalah prinsip pondok daun. Ini adalah prinsip menara doa. Kita harus sungguh-sungguh hari-hari ini. Ayo, di sini ada menara doa 24 jam. Naik. Setiap hari Rabu ada menara doa. Ayo naik di sana. Berdoa sehati. Unity. Kita ada di masa-masa Pentakosta. Ini hari yang ketiga yang kita nanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Karena kita semua butuh namanya Roh Kudus. Makanya kemarin gembala pembina dia katakan begini, kita nggak mau lihat xenolalia kah, glosalalia kah. Dia bilang begini, kalau bagi saya berbahasa roh itu adalah 1 Korintus 14 ayat 14-15. Di sini dia katakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Tuhan ingin kita berbahasa. Tuhan mau kita banyak berbahasa roh. Lebih lagi hari-hari ini yang mau tolong lambaikan tangan. Amin. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 5a di sini dia katakan begini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa. 1 Korintus 14:18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua.
Makanya Pak Niko bilang, hari-hari kita wajib untuk berbahasa roh di mana saja kita ada. Amin. Di pasar berbahasa roh. Tetapi jangan berbahasa roh kita lagi tawar ikan. Gitu. Jangan, itu gila. Gitu. Tetapi kalau kita berbahasa roh, kita berbicara dengan Tuhan. Di mana saja kita berbahasa roh. Amin. Amin. Tidak ada jalan, tidak ada kekuatan yang kita bisa bergantung. Percaya. Hanya pada Dia. Segala kelemahan, segala kesesatan, segala kesesatan hidup yang kita bergantung. Dia yang mengatur semua. Dia yang tahu. Kompres kalau bawa mobil bahasa kompres bicara cuma hanya sampai keluar kota manapun dengan Tuhan. Dia akan menjaga, dia akan hidup. Keluar masuk kompres Tuhan akan jaga. Kompres percaya sungguh-sungguh hari-hari kita harus jaga hidup kita sungguh-sungguh. Dan saya percaya ini hari ketiga, kita akan masuk di hari yang ke-10. Hari biru, angkat Tuhan. Alkitab berkata, siapa yang ingin dia akan puas. Tergantung rasa haus dan lapar. Kita mau berjumpa Tuhan, taruh kerinduan itu dalam Tuhan. Ya Tuhan, saya rindu. Saya mau Tuhan berada. Amin. Tuhan. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, oh mercy and grace, thou art welcome in this place. Mari kita bangkit dulu. Holy Spirit, thou art angkat tanganmu. Omnipotent Father, oh mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, oh mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit,
Terima kasih. Terima kasih Roh penghibur. Terima kasih Roh penolong. Roh yang menginsafkan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Hari ini ada satu kemenangan besar. Kami telah memperoleh keselamatan sempurna karena Engkau hadir dalam hidup kami. Berbicara banyak bagi kami. Yang sudah capek, yang sudah lelah, Engkau menjadi penghibur. Yang di depan jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya Engkau sanggup membelah laut. Engkau menjadi jalan keluar. Menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh. Kami terlalu percaya. Karena kuasa bilur-bilur-Mu, sakit penyakit kami telah bisa. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau yang mencukupi, Engkau yang mengumpulkan. Bawa kami di hari-hari pencurahan Roh Kudus untuk kami lebih lagi bertemu, lebih lagi berjumpa dengan Kau. Taruh rasa haus dan lapar kami. Terima kasih. Jadikan kami sembuh. Dan kami berkasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum saya turun dari mimbar, saya akan membacakan pengumuman bagi yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk itu saya minta saudara dengan pastinya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih semuanya, inilah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan nanti. Mengapa saya suruh berdiri? Supaya Bapak Ibu melihat mereka. Kalau ada komplain-komplain, ada yang protes, silakan sebelum pernikahan ini dilaksanakan. Amin. Amin. Oke, saya baca. Daftar untuk pengumuman. Hari ini tanggal Selasa 20 Mei tahun 2025 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 jam 13.00 WITA, tempat Gereja Betel Indonesia GBI Marina Plaza bermaksud hendak melangsungkan perkawinan, yaitu Yeheskel Yohanes Larmanat, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan perawat, tempat kediaman Kelurahan Malalayang 1 Lingkungan 9. Dahulu belum pernah kawin. Ini tercatat di dalam catatan sipil. Belum pernah kawin. Kalau pernah kawin, komplain kemarin. Kecamatan Malalayang. Anak laki-laki dari David Slarmanat,
Umur 68 tahun, agama Kristen. Pekerjaan petani. Tempat kediaman Desa Werain, Maluku. Dan Perosina Moriol Kosu. Pastikan namanya kan. Gitu. Umur, bukan, dia mama. Perosina Moriol Kosu, Yesil mama. Umur 67 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Werain, Maluku. Dan Astika David, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan penjaga menara doa. Tempat kediaman Doda Pantai Dusun 1. Dahulu belum pernah kawin. Catatan sipil belum pernah kawin. Kalau sudah pernah kawin, lapor. Gitu. Kecamatan Tutuyan, Boltin. Anak perempuan dari Arianto David, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Doda Pantai Dusun 1, Kecamatan Tutuyan. Dan Litna Manangel, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan artinya apa nih? Ibu rumah tangga. Tempat kediaman Doda Pantai Dusun 1, Kecamatan Tutuyan. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu SH, Pembina Utama Muda, NIP NIP 1924102121009. Terima kasih, silakan duduk kembali. Demikian saya kembalikan kepada WA. Mengatasnamakan gembala, seluruh pemirsa yang ada serta jemaat yang hadir saat ini menyampaikan terima kasih banyak kepada Pendeta Bapak Hari Rumerung yang telah melayani kita dalam pemberian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta dengan keluarga secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Persembahan saat ini akan dilakukan 2 kali sehubungan dengan akan ada RTS di tahunan nanti. Dan persembahan juga dapat dilakukan secara online, bisa scan QR code yang ada atau transfer lewat nomor rekening yang sudah tertera di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan yang surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan tadi Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati dia Tuhan, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, memberkati keluarganya secara berlimpah-limpah. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur terima kasih kami kepadamu dan sebagai tanda ketaatan kami kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan saat ini kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sambil kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan informasi yang perlu kita ketahui. Pertama, PPW Naik bersama Pastor Beni Gunawan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 bertempat di GBI Marina Plaza di tempat ini. Kemudian PPW Outdoor pada bulan Agustus tahun 2025. Jadi mari kita bersama-sama kita mensupport dan mendoakan akan acara untuk penuaian jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya untuk RTS tahunan akan diadakan pada tanggal 11 Juni 2025. Ada kurang lebih 600 siswa-siswi yang akan dilayani. Jadi kita juga mohon topangan doa agar lawatan Tuhan terjadi di tahun ini.
Selanjutnya informasi telah dibuka pendaftaran form 100 yang dibuka mulai pada tanggal hari ini, tanggal 1 Juni 2025, dan kelas akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2025. Jadi pertemuan ini melalui Zoom setiap hari Senin jam 19.30. Jadi mari Bapak Ibu yang rindu mengikuti form, yang belum mengikuti form 100 untuk bisa mendaftar di Bapak Stephen Gajuli. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama di gereja ini, bisa mengangkat tangannya kalau ada. Haleluya, kita adalah orang-orang yang setia. Yang terakhir, pada tanggal hari Jumat tanggal 6 Juni, WBI dan Wise Men akan mengadakan doa keliling di sekitaran Marina Plaza. Jadi Wise Men WBI akan mengadakan doa keliling jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi kita sudah jalan, sebelum jam 6 pagi kita sudah kumpul di gereja. Ya, pas hari libur ya. Mari berikan waktu yang terbaik. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah berkat yang terbaik dari surga. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. And if the oceans roll over and so will I. For if everything exists to lift you high, well then so will I. And if the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. And if the sum of all our praises still don't shine, well then we'll sing and live your God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. And on a hill you created the light of the world, abandoned in darkness to die.